Balik lagi di channel Tank Katros, yoi. Di episode kali ini, kami bakal nge-custom satu motor yang sebenarnya ini adalah satu jenis motor yang jarang banget kita custom. Basic motor itu adalah dari motor trail. Motornya sendiri ini dari Kawasaki KLX 150 tahun 2017 milik Pak Supriyono. Nah, Pak Supriyono sendiri itu kepengen motor trailnya ini berubah jadi scrambler, cuy. Dari keyword yang diberikan Pak Supriyono ke tim Katros, jadilah desain motornya seperti ini. Yang tadinya motor trail itu cungkring dan tinggi gitu ya, kita buat jadi lebih padat dan kekar. Yoi. Nah, sebelum kita lihat hasil akhirnya seperti apa, mendingan sekarang gue ajak kalian untuk kita ngintip proses pembuatan motor ini yang dilakukan oleh tim Katros beberapa bulan lalu. Yuk! Langkah pertama yang kita setup adalah bagian kaki-kakinya dulu nih cuy. Supaya bisa bikin tampilan motor ini tampak kekar, selain dengan permainan ban ya yang digede-gedein gitu. Sebenarnya untuk bagian suspensi depan dan swing arm itu juga punya peranan penting. Untuk shock depannya ini kita menggunakan tipe upside down dari Yamaha R25. Sedangkan untuk swing arm belakangnya ini gue pakai copotan dari Yamaha Sabre. Nah ini bentuk swing armnya juga udah lebih keker ya dibandingin bawaan standarnya. Ya setelah beres ngurusin bagian kaki-kaki kemarin ya, sekarang tim Katros mulai masuk ke bagian bodyworks, dimana kita udah mulai nge-setup bagian body-bodinya nih. Tangkinya sendiri ini udah kita bikinin draft moldingannya ya, untuk kita setup tangkinya. Cuman tangki yang sekarang ini masih agak kegedean, jadi nanti bakal kita kecilin lagi. Ini kalau teman-teman lihat dari desainnya, nanti bagian sasis ini bakal kita buang semua. Nanti kita bikinin sasis baru dari sini yang lurus sampai sini baru naik ke atas gitu kan. Cuman sebelum bikin sasis memang kita harus setup si tangkinya dulu nih. Kita harus fixin dulu ukuran tangkinya bakal segimana nih. Tadi juga nih habis gue tandain. Kayak nanti bakal dikecilin lagi bawahnya. Dari acuan garis ini nanti baru kita bisa setup sasisnya. Walaupun kondisi tangkinya ini masih setengah jadi ya, tapi itu udah cukup untuk bisa jadi acuan tim Katros untuk kerjain bagian lain. Bagian lain yang gue maksud adalah sasis. Untuk material sasis yang baru, ini kita menggunakan pipa besi ukuran 7/8 inch. Nah, dari konstruksi standar sasisnya ini ya, hampir 50% lah ini kita rombak, terutama untuk bagian tengah ke belakang. Untuk bagian tersebut, ini kita buatin pakai pipa baru. Setelah sasisnya beres, tim lanjut untuk ngerjain bagian tangki yang sebenarnya tadi udah setengah jadi ya. Nah, untuk bagian tangki ini kita buat pakai plat galvanis yang tebelnya 1,2 mm. Tangki adalah bagian yang paling rumit di sebuah motor custom. Tapi bukan berarti itu bikin jadi bagian bodi lain nggak penting gitu kan. Nah, untuk memperkuat kesan scramblernya di motor ini, gue juga pasangin cover lampu depan. Masuk ke bagian bodi samping ya. Nah, di sini untuk mengimbangi bagian kaki-kaki yang tadi udah gue bikin kekar, bodi samping ini bentuknya itu gue bikin sedikit agak lebar. Tujuannya supaya ya itu tadi, ngimbangin bagian kaki-kaki. Karena kalau misalnya kaki-kakinya udah kekar tapi bodi sampingnya itu ramping, kelihatannya jadi rada aneh menurut gue. Kaki-kakinya udah padat, bodinya juga udah kelihatan lebih besar gitu kan. Tapi gue di sini ngeliat masih aja ada yang kurang. Nah, motor trail itu punya jarak mesin ke tanah yang cukup tinggi ya. Malum, motornya kan buat segala medan gitu, loncat-loncatan dan lain-lain gitu. Nah, di sini ketika gua ngelihat bodinya itu udah setengah jadi, kayaknya di bagian bawah itu ada yang kopong gitu cuy. Nah, di sini solusinya gua coba nambahin bagian cover mesin. Cover mesin ini gua buat pakai galvanis ya bahannya. Jadi selain dia bisa bikin looknya itu tambah keren, cover mesin ini juga bisa melindungi bagian mesin dari pantulan batu kerikil.
Setelah seluruh bagian bodi-bodi yang cukup penting ini selesai digarap, sisanya tim Katros hanya mengerjakan bagian-bagian bodi yang menurut gua nggak terlalu krusial gitu. Misalnya kayak spakbor depan, spakbor belakang, bagian jok. Ya, ini dia hasil pengerjaan keseluruhan dari bagian bodyworks ya. Tentu aja progresnya nggak cuma sampai di sini, karena setelah ini masih ada fase berikutnya, yaitu proses pengecatan, perakitan, dan detailing. Ya cuy, jadi setelah proses pengerjaan bodywork kemarin, motor ini sekarang udah pindah ke ruang perakitan. Karena sekarang ini semua bodi-bodinya lagi dilepasin. Terus ini mesinnya mau diturunin ya? Iya. Setelah semua bagian motor ini dilepas, masuk ke fase berikutnya yaitu pengecatan. Nah, khusus untuk bagian pengecatan di bodi-bodi ya, Pak Supriyono itu memilih kombinasi warna hijau, hitam, dan abu-abu. Gua rasa ini warna yang cocok untuk project di KLX kali ini. Tapi biar nggak usah nebak-nebak, mendingan langsung aja kita lihat hasil akhirnya. Ini dia Kawasaki KLX 150 yang kami custom menjadi Scrambler by Katros Garage. Oke cuy, di depan gue ini sekarang udah ada Kawasaki KLX yang udah di custom jadi Scrambler. Sekarang langsung aja kita bahas detailnya, dimulai dari bagian kaki-kaki. Di bagian roda, motor ini gue pasangin ban dari merek Shinko, tipe dual purpose. Dia dari seri E805. Yang depan ini ukurannya 130/80, sedangkan yang belakang 150/70. Nah, kedua roda ini mengandung velg ukuran ring 17. Lalu kalau untuk velgnya sendiri, ini gue menggunakan velg dari brand Scarlett. Kenapa gue pakai Scarlett? Karena memang dari Scarlettnya sendiri, mereka mengeluarkan velg khusus yang didesain untuk motor trail, atau kalau dari versinya mereka tuh disebutnya MX Series. Jadi kalau masalah durabilitas nggak perlu diraguin lagi. Untuk ukuran velgnya sendiri, ini lebarnya yang depan 3 inci, sedangkan yang belakang 3,5 inci. Lalu kalau untuk di bagian tromolnya, ini sama ya, gue menggunakan produk dari Scarlett juga. Alasannya udah pasti karena durabilitas yang lebih oke dan bobotnya itu lebih ringan dibandingin tromol bawaan standarnya. Untuk bikin tampilan motor ini kaki-kakinya jadi makin kelihatan kekar gitu ya, untuk suspensi depannya ini gue pakein tipe upside down dari Yamaha R25. Nah, untuk bisa diaplikasiin di motor ini tentu aja kita mesti ganti bagian segitiga atasnya. Untuk segitiga atasnya ini kita custom ya dari bahan dural. Sedangkan di bagian belakang, swing arm standar yang bentuknya cuman lurus kayak pipa doang gitu kan ya, yang menurut gue kurang asik. Ini kita udah ganti dari copotan Yamaha Sabre. Dari bentuknya, swing arm ini bikin motor KLX ini kelihatan jauh lebih kekar karena bentuk si armnya juga nggak cuman yang simple lurus doang gitu, tapi modelnya dia ada landaiannya dan dimensinya juga lebih besar. Untuk urusan shock breaker, bawaan aslinya si KLX ini kan ya seperti karakter motor trail ya, yang dia tuh ribbonnya empuk banget gitu. Sedangkan di motor ini gue pengen ngeset dia tuh kalau dipakai di jalan raya agak keras atau agak stabil. Nah, untuk itu bagian shock belakang ini gue ganti dengan produk aftermarket. Ini gue pakai dari merek Scarlett juga, tapi khusus untuk motor Sabre. Jadi dibikin karena armnya udah pakai punya Sabre, shock breakernya juga pakai punya Sabre. Masalah pengereman juga nggak ketinggalan nih cuy. Nah, untuk bagian disc brake-nya yang depan ini kita ganti dengan produk Scarlett. Dia selain lebih pakem ya karena diameternya lebih besar, juga masalah durabilitas. Karena emang cakram ini dibikin khusus untuk motor trail. Jadi mau dipakai loncat-loncatan, dipakai dalam kondisi ekstrim, cakram ini tetap aman. Nggak cuma di depan doang, tapi disc brake yang belakang juga kita ganti pakai produk Scarlett. Selesai dari bagian kaki-kaki, kita naik ke bagian body-body ya. Nah, di motor ini bagian body-body yang kita bikin itu mulai dari bagian spakbor depan, cover headlamp, bagian tangki, bodi samping kiri kanan, bagian jok yang alasnya ya, bukan kulit luarnya, dan terakhir bagian spakbor belakang. Lebih detail ngomongin soal tangki, nah tangki yang baru ini kita buat pakai bahan plat galvanis dan sekarang bisa menampung bahan bakar kurang lebih 10 literan. Nah, untuk di bagian tutup tangkinya kita juga buatin detail. Misalnya di bagian tutup tangkinya ini ada grafis atau emblem dari Katros Garage. Pun begitu di bagian samping tangkinya ini kita pasangin emblem yang ada tulisannya logo Kawasaki.
Dari tangki kita pindah ke bagian bodi samping nih cuy. Secara desain memang nggak ada yang spesial ya. Cuman di sini memang dari bentuk bodi samping ini sengaja kita buat lebih lebar buat ngimbangin bagian kaki-kaki yang didesain juga lebih keker daripada bawaan standarnya. Lalu kalau kalian lihat di bagian depan bodi sampingnya ini ya ada aksen bolong-bolong. Ini gue bikin mirip sama bagian cover mesin bawah. Nah, sebenarnya kalau cover mesin bawah ini kan fungsinya biar bagian bawah itu nggak terlalu kelihatan kopong gitu kan. Untuk urusan lampu-lampu, seperti biasa, untuk bagian lampu depan ini kita pasangin daymaker ukuran 5,75 inch, lampu sen aftermarket, dan lampu stop yang juga aftermarket. Cuman di sini untuk lampu headlampnya ya, ini gue tambahin cover, jadi biar kelihatan lebih scrambler. Wah. Masuk ke posisi duduk nih cuy. Yang tadinya motor trail itu udah pasti ya. Motor tuh tinggi banget kan, jarak joknya ke tanah gitu kan. Nah ini setelah kita rubah jadi scrambler, posisinya jadi agak rendah. Buat gue yang tinggi badannya 160-an masih oke lah, dibandingin naik trail yang sesungguhnya gitu kan, yang harus jinjit gitu. Nah di sini footstepnya memang nggak berubah ya dari posisi awalnya. Cuman untuk footstepnya ini gue ganti dengan produk aftermarket dari Scarlett. Lalu kalau untuk posisi jok, ini jadi posisi duduknya agak mundur sedikit dibandingin motor trail ya. Dan terakhir untuk bagian setang, ini gue tetap mempertahankan stang trailnya di sini. Jadi memang dia agak lebar ya untuk digenggam kayak gini. Lalu untuk aksesoris tambahannya di bagian setang, ini gue tambahin handle rem dan handle kopling dari Scarlett. Kelebihannya handle ini bisa nekuk cuy. Jadi kalau sewaktu-waktu ya amit-amit ya jatuh gitu motornya, handle ini bisa nggak patah karena dia bisa nekuk ke atas cuy. Untuk bagian pipa leher dan tabung silencer ya, ini kita menggunakan plat stainless yang udah anti karat. Bagaimana dengan suaranya? Langsung aja kita tes, kita cobain nyalain motornya. Ya cuy, di luar ekspektasi gue sebenarnya ya. Suaranya ternyata cukup ngebas banget. Gue pikir tadinya tuh bakal sember kayak gimana-gimana gitu kan. Ternyata cukup enak didengar juga. Dan untuk karakter mesinnya kalau digeber-geber gitu ya khas motor trail ya. Ya udah sekarang jadi langsung aja kita tes jalan aja karena udah mendung cuy, keburu hujan. Yuk. Itu dia Kawasaki KLX yang kami custom bergaya scrambler. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan menghibur buat kalian semua, tapi terutama bisa ngeracunin kalian semua untuk jadi main motor custom. Oke cuy, kalau kalian punya pertanyaan seputar motor custom ini, kalian bisa tulis di kolom komen. Jadi langsung aja gue tutup, seperti biasa gue Ateng, cabut, peace. Suspensi bawaan standarnya kita ganti dengan Dah. Ayo sholat lah, sholat dulu.